adalah penyakit hati. Apa? Hati. Penyakit hati itu banyak sekali, betul? Nah, kalau kita bahas ini jadi level 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Mungkin level 3 aja Iya, banyak sekali. Tapi para ulama mengatakan yang paling berbahaya setelah poin-poin yang di atas 1, 2, 3 banyak itu kan, 2 penyakit yang sangat berbahaya yang membuat kita nggak mau mendekat kepadanya, malah mendekat kepada makhluk. Apa itu? Ria dan ujub. Ya. Ria dan ujub. Ria itu orang lain, ujub itu diri sendiri. Nah, jadi masuk di dalam bab ria ini sum'ah gitu masuk. Jadi ujub dan ria itu bedanya, kalau ria itu faktornya eksternal, kalau ujub faktornya internal. Ya, ini penyakit yang berbahaya. Yang pertama adalah ria. Ria itu adalah mengerjakan sesuatu bukan untuk Allah, tapi untuk orang lain. Itu dilihat. Nah, karena yang kita jadikan tujuanlah orang lain, maka kita semakin jauh dari Allah. Pekerjaannya ibadah, hasilnya jauh dari Allah. Sholat semakin ria, semakin jauh dari Allah. Ya. Sedekah sudah dicatat, sumbangan saya 50 juta, nama saya Ahmad Hatta ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah datang pada acara Walimatus Safa yang haji saya yang kelima. Sedikit aja Bu, dari awal sih oke, pas kelima langsung teng gitu. Bapak dan Ibu, nanti di akhirat ini yang saya paling takut. Nanti di akhirat ada orang yang mengatakan, ya Allah, aku mujahid ya Allah, aku berjihad untukmu, bahkan nyawa pun telah kukorbankan untukmu. Lalu Allah mengatakan, kadzab, bohong, dusta, engkau tidak berperang untukku, tapi engkau berperang supaya dibilang berani, pahlawan. Ada lagi, ya Allah, sedekahku banyak, semua aku sedekahkan. Nauzubillah Bapak dan Ibu. Lalu Allah mengatakan, bohong, kadzab, karena engkau tidak mengerjakannya untukku, tapi agar dibilang apa? Dermawan. Mohon maaf, kita memilih untuk dipuji. Lalu ada lagi seorang ustadz, seorang berilmu. Ini yang menyedihkan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan terhindar dari ini. Aku sudah mengajarkan ilmuku, belajar dengan sulit, mengajarkannya dengan sulit ya Allah. Lalu Allah mengatakan, bohong, kamu mengajarkannya biar dibilang alim. Pembaca Al-Quran juga demikian. Jadi di setiap kebaikan itu ada penghancurnya. Nauzubillah, semua kebaikan itu ada penghancurnya. Ada riya dan ada ujub itu. Nauzubillah, hancur Pak. Lalu Allah SWT nanti di akhirat ketika kita riya untuk siapapun, lalu Allah katakan, minta balasannya dari mereka. Ketika pengen dipuji oleh sekian banyak orang, minta ke sana. Jangan minta kepadaku. Maka
ria ini benar-benar menghancurkan. Nah, para sahabat dahulu mengatakan ria itu asyirkul asghar. Syirik yang apa? Kecil. Syirik kecil itu saking kecilnya sering kita tidak merasa. Ya. Makanya ada 3 lapis ria, Pak. Ada 3 lapis ria. Lapis yang paling luar memang dari awal kita sudah apa? Sudah ria. Ya. Kalau mohon maaf, ketika sholat bersama dengan sholat sendiri beda. Apalagi pas di sampingnya orang yang dia kenal, mertua misalnya, atau siapa, itu sudah jelas ria. Dari awal ada orang yang memang dari awalnya ria, itu sudah jelas. Pengen disebut, pengen diketahui. Ya. Maka itu sudah jelas. Ada yang kedua, Pak. Yang kedua ini dia dari awalnya ikhlas. Dari apa? Dari awalnya ikhlas. Misalnya lagi sholat sendiri, Allahu Akbar, ikhlas, nggak ada keinginan apa-apa. Tahu-tahu sholat bersamanya beberapa orang. Pas sholat beberapa orang bersamanya, mulai apa? Berubah. Timbul dia. Senang. Ya. Dia mulai timbul. Awalnya nggak ingin, ya. Tapi ketika apa? Senang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, ketika dia perbaiki, dia itu kan, maka di situ kasus ria ini mulai ada. Timbul. Nah, yang terakhir yang paling puncak, dia lakukan dengan ikhlas, lalu tidak ingin diketahui apa oleh orang. Pas ada orang yang melihat, lalu ada senangnya kita. Makanya kata ulama, ketika kita senang dipuji aja akan mengurangi pahala kita. Makanya benar-benar harus bertaubat kepada Allah, membersihkan hati kita dari level ria ini. Dan hampir semua manusia terkena dengan penyakit ini. Makanya kita harus ikhlaskan. Baik. Ujub. Ujub. Apa itu ujub? Bangga. Ujub itu memperbesar nilai apa yang kita kerjakan di mata kita sendiri. Jadi kita merasa hebat sendiri. Jadi ketika kita melakukan, kita merasa orang nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngomong, yang ngerasa jago dia sendiri. Makanya ujub ini lebih itu lagi, lebih bahaya lagi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, ketika penyakit ujub itu masuk ke kita, ini saya ingin sebutkan, ada Imam Ghazali menyebutkan ada 7 apa? 7 ujub. indikasi ujub atau apa? Ya, 7 macam ujub 7 macam. atau apa? Jenis. Ya. Bentuknya 7. Itu penyakit hati semua ya. Ria, ujub. Itu harus dilatih ya, diingat. Makanya jangan banyak omong gitu dia. Kalau bikin apa tuh jangan terlalu banyak ngomong, ada yang orang. Iya, intinya bicara. Tapi ujub ini di dalam hati. Kontrol diri. Iya. Dia harus ngerti itu kan.
ada bentuk-bentuk ujub, 7 bentuk ujub sekaligus obatnya. Masya Allah. Ya. Jadi ujub dengan fisik. Ujub dengan apa? Fisik, merasa cantik, merasa ganteng, merasa six-pack, merasa gagah, merasa apa lagi? Ada kan orang-orang yang apa? Merasa seperti merasa hebat. Ya. Artis Lalu banyak kan? kata Imam Ghazali, obatnya adalah tafakur terhadap semua kelemahan yang ada pada fisik kita. Di antaranya katanya, coba yang di dalam perutmu itu ada kotoran, Nauzubillah. ada bau yang Menyengat. maka ketika ini fitnah bagi orang-orang yang punya itu, Bu, ya, merasa apa? Cantik. Merasa cantik, Ganteng. merasa ganteng, merasa gagah dan seterusnya. Yang kedua, ujub dengan apa? Kekuatan. Nah, ini. Badannya kuat, ya. Badannya apa? Kuat. Ya. Sehat. Nah, kata Imam Ghazali bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu sangat sedikit sekali. Makanya jangan ujub dengan kehebatan kita. Mana yang lebih hebat dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kesombongan itu terjadi pada kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang apa? Yang kuat tuh. Bangunannya tinggi-tinggi dengan tiang-tiang yang apa? Yang tinggi. Jadi rumahnya tinggi-tinggi itu. Pakai tinggi. Nah, makanya bangunan-bangunan tinggi itu bukan sekarang aja, dari dulu. Dari dulu. Dan kaum Ad adalah yang membangun dengan bangunan itu. Tapi kemudian Allah SWT membanding apa, memberikan kepada mereka pelajaran yang sangat penting, dihancurkan semua. Maka harus diajak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dari akal itu. Kemudian ada orang yang ujub dan berbangga dengan nasabnya. Bangga. Darah biru. Darah biru, darah hijau. darah kelabu, atau keturunan Nabi. Ya. Masya Allah. Nah, Nih, ikutan Kata- raja, sultan. kata Rasulullah kepada apa? Kepada Fatimah. Fatimah, aku sama sekali tidak akan bermanfaat bagimu, wahai Fatimah. Masya Allah. Itu yang ngomong siapa? Langsung kepada anak kandung. Ya, makanya kalau orang yang keturunan kesekian lalu merasa apa? Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa apa yang dikerjakan oleh bapaknya itu akan menjadi amalan bapaknya. Iya. Bukan apa? Bukan amalan dia, nggak akan dihitung sama sekali sebagai amalan dia. Makanya jangan berbangga dengan apa? Turunan, nasab. Keturunan. Dengan nasab. Bapak kita mulia, kitanya mulia nggak? Belum tentu. Ya, Belum tentu. hati-hati. Jangan sampai. Ya, makanya kalau di Saudi, Bu, kalau di Saudi nggak ada Habib. Mereka manggilnya Syarif. Ya, tapi nggak seperti di apa? Nggak seperti di sini. Ya. Baik, yang ke berapa? Keempat. Nah, ujub. Nasab. Yang keempat, ujub karena apa? Jumlah yang besar, kelompok yang besar. Ya. Kami si mayoritas. Ya. Nggak boleh ujub. Dalam perang Hunain itu perang yang paling besar jumlah tentaranya ketika Rasulullah memimpin, 10.000. Tapi pada perang Hunain itu Allah kasih pelajaran, Kalah. dikalahkan. Kalau mereka nggak bertaubat, endingnya kalah. Tapi alhamdulillah mereka bertaubat, balik lagi kondisinya. Masya Allah. Makanya banyak dan besar itu tidak bermanfaat bagi kalian kalau kalian ujub. Ya.
Indonesia ini kita mayoritas ya. Nggak bermanfaat Bu kalau mayoritas itu hanya untuk apa? Untuk ujub. Akhirnya kita mayoritas tapi tidak bisa berbuat banyak. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang kelima, ujub karena berkuasa. Ujub karena apa? Power Berkuasa. merasa Ya. merasa. Nah ini banyak terjadi. Alhamdulillah lah Lupa, mentang-mentang lagi berkuasa, merasa kekuasaan itu bisa membuat dia melakukan apapun. Ya. Ini hati-hati Pak. Ujub itu adalah sesuatu yang menghalangi dari Allah. Ya. Ujub itu sesuatu yang menghalangi. Nah, kalau kita berkuasa, lalu kekuasaan kita itu membuat kita ujub, maka ketika kita berkuasa, kita malah tambah jauh dari Allah. Nah, kemarin sudah kita sebutkan. Siapa? Daud dan Sulaiman. Daud dan Sulaiman. Ya. Ketika kekuatan itu ada pada dia dan segalanya terkumpul pada dia, pada saat itu dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Keren Pak. Kekuasaan Nabi Sulaiman itu gak ada yang nyaingin sampai hari kiamat. Gak ada yang nyaingin. Jadi kalau dia pengen jadi diktator, dia yang pantas. Ya. Kenapa? Kekuasaannya gak ada yang nyaingi. Bangsa jin dia kuasai, binatang dia kuasai, bahkan angin pun bala tentara dia. Nggak ada yang dikuasai, nggak ada yang ya, nggak ada di atas bumi ini, di atas bumi ya. Kalau di atasnya kan Allah. Ya. Di atas bumi ini yang lebih berkuasa daripada dia. Tapi pada saat itu, hadza min fadli rabbi. Dia beluani. Ini semua adalah anugerah Allah untuk menguji saya, bersyukur atau kufur saya. Waduh. Makanya nggak zalim. Ini baru puasa kepala desa aja udah. Ya Rabbi. Nah, memang kalau orang ujub bahaya. Makanya indahnya iman itu. Kemudian yang berikutnya adalah ujub dengan harta. Karena apa? Nah ini paling banyak Pak orang. Ujub dengan apa? Harta. Pasti ingatkan kamu siapa? Masya Allah. Ya. Ujub dengan kekuasaan saya pernah. Ujub dengan kekuasaan itu dulu waktu ketika saya waktu saya masih mahasiswa, kan kalau mahasiswa biasanya kan semangat ya. Ketika ada pejabat lagi haji, lagi umroh, kita ajak ngomong, Pak, Islam itu mengajarkan begini Pak. Dia jawab, Islam saya beda pemahamannya dengan Anda. Masya Allah. Waduh, ya. Makanya hati-hati Bu, Pak. Kita itu kadang-kadang nggak merasa itu ujub, Ya. Harusnya ya dia dengar. Ya. Kalau baik apa? Jadi ambil, kalau buruk, iya dia dengar. Jadi ujub itu menghalangi kita dari segala kebaikan. Ya, makanya ujub dengan yang kita miliki itu diantaranya adalah kekuasaan. Dan yang kedua, ujub dengan kekuasaan itu kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita menindas. Karena nggak ada yang kita takuti, karena kita merasa kuat. Jadi menindas itu apa? Makanya Amr bin As pernah dengar ceritanya Pak? Amr bin As itu apa? Amir Mesir. Amir Mesir. Tahu-tahu anaknya apa? Mukul anak orang Mesir asli, orang Kipti. Datang dengan sengaja tuh orang Mesir itu ngelapor kepada Umar. Anak saya dipukul oleh anaknya Amr bin As. Umar langsung ambil apa? Ambil tulang. Tulang kecil tapi. Lalu digaris sama pakai pedangnya.
bawa kepada Amr bin As. Orang Mesir itu heran. Mesir itu agamanya Kipti, Kristen Kopti. Pertama datang ke Madinah, udah heran-heran dengan Umar, kok pemimpin yang begitu negara kekuasaannya sangat apa? Besar. Sangat besar, istananya rumput. Jadi pas ketemu lagi enak dia tidur di atas apa? Di atas. Wah, Umar itu Pak, itu kekuasaannya luas banget. Ya. Pas ditemuin orang, seakan-akan nggak punya apa? Wah, pokoknya lagi santai. Mana Umar itu? Pas dikasih pengaduan, itu amirmu, gubernurmu di Mesir mukul anak saya. Benar? Dia ambil tulang. Ya, heran lagi dia ngapain tulang? Terus dia apa? Garis. Bawa suruh kasih ke Amr bin As. Ya. Lalu Serem. Mesir ini, waduh ngapain ini? Tapi tetap dia jalani. Dia kasihkan ke Amr bin As. Takut. Ketika dapat pesan itu langsung nangis. Takut. Gemetar takut. Itu disebutnya kamu akan seperti tulang ini wahai Amr bin As. Iya. Mati. Berlakulah lurus. Bukan dia apa? Tulangnya digaris. Ya, berlakulah lurus. Makanya kalau orang beriman itu enak dinasihatin. Ini pakai panjang lebar nasihatin. Berkelit-kelit ya. Jadi yang kemenang apa Bu tadi? Dengan kata Harta, kekayaan, dan yang terakhir yang ketujuh ya, ujub dengan pendapat. Merasa pintar. Ujub dengan merasa apa? Dengan pendapat yang merasa pintar, merasa hebat pendapatnya, Merasa paling benar berpengalaman. sendiri. Makanya para ulama itu Bu takut sekali dengan ujub. Makanya suatu ketika Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat duduk. Ya. Terus datang seseorang mengadu. Karena khalifahnya apa? Abu Bakar, dikadukan kepada Abu Bakar, bla 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 bla. Kata Abu Bakar, pendapat saya begini. Ternyata orang ini nggak puas. Kan sering begitu ya Bu. Ketika ngasih soal, sudah ada jawaban sendiri yang nanya. Nggak puas, dia cuma bergeser, Bu. Geser dikit, ngomong ke apa? Umar, saya begini-begini, gimana pendapatmu? Ternyata pendapatnya Umar apa? Beda. Balik lagi dia ke apa? Ke Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa pendapatnya Umar beda? Kata apa? Kata Abu Bakar dengan tenangnya, pendapat dia lebih benar. Apa? Pendapatnya Umar lebih benar. Tambah heran dia. Ini yang khalifah siapa? Yang raja siapa? Abu Bakar dengan tenangnya, dia kalau dia mau. Jadi nggak ada apa? Nggak ada perasaan tersinggung. Nothing tulus. Nothing tulus. Nothing tulus, nggak ada tersinggung. Kita kan ini emangnya siapa sih gitu ya? Nothing tulus. Nggak perlu 3 periode. perlu 3 periode. Allah. Imam Syafi'i ketika diceritakan tentang pendapat orang lain, dia katakan dengan tenang, pendapatku benar, tapi mungkin salah. Allahu Akbar. Pendapat dia salah, tapi mungkin benar. Masya Allah. Jadi nggak ada istilahnya kalau nggak ikut saya Awas. sesat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu, salah satu penyakit Ustadz itu adalah ujub dan mengajak kepadanya. Mengajak kuno ibadali. Jadilah pengikut-pengikutku, jadilah apa? Hambaku. Padahal nggak boleh walakin kuno robbaniin. Jadilah kalian pengikut-pengikut hamba-hamba Allah, robbaniin. Nah, makanya
penting kita menjaga. Obatnya dua-dua ini apa? Obatnya secara umum apa? Satu kalimat, yaitu ikhlas. Ikhlas. Ya. Ikhlas. Namun ikhlas itu apa? Hah? Susah, Ustaz. Seperti surat Al-Ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, Bu, masalahnya sudah selesai. Allah. Apa? Dan Nabi Ibrahim ya Ustaz. Kalau sudah ikhlas, masalah sudah selesai. selesai. Maka problem kita sampai kita meninggal adalah apa? Keikhlasan. Memastikan dan berusaha untuk ikhlas. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, sudah selesai. Setan nggak berani goda, ya, nggak akan tergoda oleh setan kalau sudah ikhlas. Bingung setan menggodanya. Riya nggak akan muncul, ujub nggak akan muncul, penyakit hati nggak ada. Ya. Makanya dari hari ke hari, Bu, Pak, terus kuatkan hati kita untuk ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak berharap kecuali pada Allah. Allah. Tidak berharap kecuali ridha Allah. Sekali lagi, tidak berharap kecuali ridha Allah, dan balasan selain itu tidak mengganggu keikhlasan kita. Ikhlas sih, tapi pas dapat Bukan ikhlas. duit atau dapat calon tempel, Menurut. jadi beda antara yang lain dengan yang ngasih. Masya. Ya. Makanya di Mailbox saya larang semua, dan tradisi di sini jangan ada yang memberi langsung, ya, supaya tidak ganggu apa? Keikhlasan. Ya. Memberinya tidak langsung, kasihkan kepada apa? Leadernya. Yayasan, nanti baru dibagi, jadi apa? Jadi sesuatu. Ya. Kenapa? Karena dia ikhlas lama-lama karena dikasih, Bu. Ya. Bingung juga ya. Nah, makanya kita berlatih untuk mengerjakan sesuatu hanya berharap kepada Allah. Dan kalau berharap kepada Allah, dapat nggak kita, Bu? Dapat nggak, Bu? Hah? Dapat. Allah itu syakur. Masya Allah. Allah itu apa? Syakur. Jadi jangan khawatir, Allah itu tahu cara membalasnya kepada kita. Jadi Masya kalau kita hanya berharap kepada Allah, Allah akan memberikan balasan kepada kita dengan caranya Allah. Padahal nggak perlu dibalas. Hah? Nggak perlu dibalas. Iya. Jadi balasan-balasan itu tidak membuat kita menjadi apa? Hina. Ya. Tidak. Jadi Imam Malik, Bu. Imam Malik zaman sekarang kalau dipanggil oleh raja, dipanggil oleh presiden kan, Bangga. kalau presiden datang, misalnya nih sekarang nih Jokowi datang, bubar dulu nih pengajian nih. Enak aja. Tapi Imam Malik enggak. Harun ar-Rasyid datang, bawa anaknya untuk ngaji, katanya maaf sebentar, pengajian belum selesai, tunggu dulu. Allahu Akbar. Amin. Mudah-mudahan Ngantar bingkisan, letakkan di depan apa? Masya Allah. Anaknya raja mau belajar, silahkan duduknya Di belakang. Sesuai inilah. sesuai urutan. Amin. Nah, itulah izzah. Bapak dan Ibu, Allah sangat tidak mau dan tidak suka disekutukan. Makanya bagaimana kita harus benar-benar ikhlas. Nanti kalau ikhlas kita makan apa, Ustaz? Itu. Ada orang yang kalau ikhlas takut nggak apa? Nggak makan. Emang makanan itu dari siapa? Allah. Allah itu Wahhab, Maha Pemberi. Allah itu Rozak. Wahhab Maha memberi, Rozak Maha memberi rezeki. Allah itu Karim, suka memberi. Sudah berapa nih? Maha Pemberi. Lalu Allah itu Mukitun. Mukit dari kut. Sifat Allah itu apa?
Al-Mukit. Jadi Wahab apa? Kut, Mukit, ya. Rozak. Yaitu Pemberi rezeki. Allah itu memberikan makanan tepat pada waktunya. Namanya Mukit. Ya, zat yang maha apa? Mukit. Makanya makhluknya ciptaan ini semuanya lestari apa? Langgeng. Kenapa langgeng? Karena sudah Sudah terjamin itunya kebutuhannya. Kapan akan dikasih sudah apa? Ada. Nah, demikianlah hidup kita ini. Maka kita itu tugasnya cuma ibadah aja. Cari rezeki ibadah, ngasuh anak ibadah, berbuat baik ibadah, berbagi ibadah, dagang ibadah, semua kita aja udah. Kalau kita lakukan selain itu kita rugi. Ya. Kalau kita lakukan selain itu kita rugi. Jadi problem kita adalah apa? Ikhlas. Tema tentang ikhlas ini panjang. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, substansinya adalah memastikan Allah tujuan dan harapan kita yang tertinggi. Dan kalau ikhlas kita pasti beruntung. Amin. Ya. Nah, di sini anak-anak selalu saya katakan ikhlas itu 3. Ikhlas itu isinya 3. Ikhlas itu isinya 3. Yang pertama apa? Berharap hanya kepada Allah. Itu isi yang pertama. Komposisinya yang pertama apa? Berharap hanya kepada Allah. Kepada selain Allah tidak berharap. Tapi apapun yang didapatkan dari selain Allah itu karena Allah. Ya? Apapun yang didapatkan dari selain Allah itu karena Allah. Oleh sebab itu tidak merusak hubungan kita dengan Allah. Paham, Bu? Ya? Jadi kita hanya berharap kepada Allah. Bu, ngerjainnya ikhlas, lalu dapat gaji. Allah yang kasih juga. Dapat apa? Allah yang Gaji. Kita harus yakin bahwa gaji itu Allah. karena Allah. Ya, karena Allah yang itu karena Allah. supaya enggak ngerusak yang pertama tadi. Bisa dipaham? Dagang, Bu. Ya. Ada pembelinya, lalu beruntung. Untungnya Dari Allah. dari Allah. Ya. Jadi tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dan apapun yang kita dapatkan dari selain Allah itu dari Allah atau karena Allah. Dari Allah atau karena Allah. Jadi boleh nggak diambil? Boleh, nggak apa-apa. Tapi harus sadar bahwa itu Dari Allah. dari Allah. Ya. Supaya nggak rusak. Karena kalau enggak, nanti lama-lama Allahnya hilang. Bosnya yang dominan. Dan akhirnya kita takut di PHK. Karena itulah yang ngasih rezeki. Pas ketika bosnya menyuruh kita untuk berbuat dosa, kita lakukan. Kenapa? Karena dia yang ngasih rezeki. Poin di sini penting banget. Kita hanya berharap dari Allah. Kedua, Bu. Jadi berharapnya Pasti gila kajiannya. Allah. Nah, yang kedua ini, Bu, Pak, ini penting banget. Banyak orang mengatakan begini, udah kita lakukan aja seikhlasnya. Bohong banget. Ya? Gampang banget. Ya? Minimalis itu ya. Ya. Bismillah aja lah, kita ikhlas saja lah. Berarti minimalis. Perhatikan Bapak. Allah itu pemilik segalanya. Betul? Iya. Allah itu pemilik segalanya. Allah punya apapun. Dan yang dipunyai Allah sangat banyak. Maka kalau kita ikhlas, benar-benar ikhlas, berharapnya harus banyak. Berharapnya harus apa? Banyak. Banyak. Berharap apa, Ustaz? Artinya,
kalau berharap kepada manusia, kok bisa kita berharap banyak? Kelihatannya dia bisa bantu sih. 200 juta, 300 juta dia bisa bantu. Pas kepada Allah, mudah-mudahan Allah bantu. Ya, berapa aja lah. Terbalik ya. Makanya selalu saya katakan, tanda ikhlas adalah Anda sangat optimis dalam hidup. Kenapa? Karena kita bisa berharap apapun Dari dan sebanyak apapun. berapa banyak pun. Makanya orang ikhlas itu harus optimis. Ya, saya mah jadi guru, begini sih, alhamdulillah lah sudah. Enggak begitu. Berarti tidak ikhlas ya. Enggak begitu. Enggak apa optimis. Enggak. Dengan menjadi guru guru yang ikhlas ini, insya Allah saya akan dimulahkan anak saya. Harapkan apapun. Boleh? Boleh? Boleh. Bisa? Bisa. Mungkin? Sangat mungkin. Kelihatannya saya berharap sih dengan begini 5 tahun lagi saya bisa haji. Amin. Optimis. Semangat. Maka ketika bekerja itu, Bu, kadang-kadang gini, ketika bekerja dengan gaji 100 juta, dengan bekerja ikhlas, mana yang semangat? Ikhlas. Harusnya. Pas Tapi 100 kenyataannya juta gagah banget dia. iya. Tonton. Rasa ikhlasnya, Assalamualaikum, Iya, mohon maaf telat. terlambat. Itulah mental yang membuat kita jadi nggak berharga. Ya. Saya lihat orang-orang ikhlas itu bisa bermimpi apapun. Ya. Bisa bermimpi apapun. Makanya kalau kita ikhlas, ikhlas itu kan Allah. Ya. Kalau kita berharap sedikit kan menyepelekan Allah, Bu. Ibu tersinggung nggak, Bu, kira-kira, Bu? Ibu kaya gitu ya, Bu.